Halo para pecinta sepak bola, selain Mohamed Salah, banyak pesepak bola muslim yang menjadi kekuatan di klub-klub besar Eropa. Beberapa di antaranya muncul sebagai pemain kunci untuk klubnya dan mendapatkan pengakuan yang tinggi dari lawan-lawannya. Salah satunya adalah gelandang Arsenal, yaitu Mohamed Elneny. Mohamed Elneny bukan hanya jago di dalam lapangan sepak bola saja, tetapi ia juga jago dalam urusan agama, contohnya ngaji. Dalam video yang diunggah di dalam mobilnya terlihat Mohamed Elneny sedang mengaji. Berikut videonya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dikenal dengan nama lengkap Mohamed Nasser El Sayed Elneny, lahir pada 11 Juli 1992 di Mahala, Mesir, dalam lingkungan keluarga muslim. Elneny memulai perjalanan sepak bolanya di kota kelahirannya. Bakat istimewanya tumbuh dan berkembang di kota tersebut, dan sejak kecil, Elneny sudah menunjukkan ketertarikan dan kecintaannya pada sepak bola. Dengan kegemarannya yang mendalam terhadap sepak bola, Elneny bergabung dengan tim akademi sepak bola lokal bernama Al Ahly di level junior. Kemudian, ia memutuskan untuk pindah ke Mokaulon dan bergabung dengan tim U23 pada tahun 2010. Tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kesempatan debut profesional, yang terjadi saat Al Mokaulon menghadapi Petrojet pada 10 Agustus 2010. 3 musim yang dihabiskannya di Al Mokaulon membawa bakatnya sampai ke Eropa. FC Basel, klub asal Swiss, tertarik dengannya dan memutuskan untuk meminjamnya pada tahun 2013. Ini merupakan langkah penting dalam karir Elneny, membuka pintu menuju sepak bola Eropa dan menandai awal dari perjalanan gemilangnya di pentas internasional. Saat menginjak usia 21 tahun, Mohamed Elneny memulai perjalanannya ke Eropa dengan bergabung ke Swiss, merajut mimpi sepak bolanya di pentas internasional. Selama masa peminjamannya di Basel, Elneny menjadi bagian integral dalam kesuksesan klub Rot Blau, membantu mereka meraih gelar juara Liga Super Swiss pada musim 2012-13. Tidak hanya itu, Elneny juga berperan besar dalam membawa Basel menjadi runner-up Piala Swiss di musim yang sama. Penampilan konsisten di lini tengah Basel membawa Elneny mendapatkan kontrak permanen dari manajemen klub. Keputusan ini terbukti tepat karena kontribusi luar biasa dari pemain muda Mesir ini, mencatatkan 10 gol dan 8 assist dalam 144 pertandingan di St. Jakob Park. Bersama Elneny, FC Basel berhasil meraih trofi juara Liga Super Swiss secara berurutan pada musim 2013-14, 2014-15, dan 2015-16, sebelum akhirnya merintis karirnya di Inggris. Keberhasilan Elneny di Swiss ternyata menarik perhatian skuad Arsenal yang sedang mengalami krisis pemain di posisi gelandang. Pada saat itu, klub ini dipimpin oleh manajer legendaris, Arsene Wenger, yang dikenal ahli dalam mengelola pemain muda. Kehadiran Mohamed Elneny di Arsenal sangat dibutuhkan karena kepergian beberapa pemain kunci seperti Francisco Quellin, Santi Cazorla, Jack Wilshere, dan Thomas Rosicky yang mengalami cedera. Wenger melihat Elneny sebagai solusi yang tepat karena pemain ini memiliki kemampuan komprehensif sebagai jenderal di lapangan tengah. Menurut laporan dari Football London, Wenger memboyong Elneny karena pemain ini memiliki energi dan kecepatan untuk mendukung serangan serta keunggulan dalam hal pertahanan. Kelebihan fisik dan kemampuan tackle yang baik, ditambah dengan akurasi operan tinggi mencapai 92,4% dalam 5 pertandingan fase grup Liga Eropa musim 2015-2016, menjadikan Elneny aset berharga bagi Arsenal. Selain itu, Elneny juga terkenal karena sering melepaskan tembakan dari jarak jauh, menambah dimensi serangan timnya. Dengan segala kualitasnya, Elneny membuktikan dirinya sebagai pilihan yang tepat untuk mengatasi krisis di lini tengah Arsenal dan segera menjadi elemen vital dalam strategi Wenger. Pada awal tahun 2016, Arsenal resmi mengamankan jasa Mohamed Elneny dengan nilai transfer sebesar 12,5 juta euro.
menjadikannya bintang Mesir yang semakin bersinar di panggung Eropa. Bergabung dengan salah satu klub elit di Premier League memberikan Elneny eksposur yang lebih luas dan membuat namanya semakin dikenal di dunia sepak bola. Mohamed Elneny mengungkapkan keyakinannya bahwa masa puasa selama bulan Ramadan dapat memberikan manfaat bagi para pemain sepak bola yang menjalani keyakinan agama Islam. Menurutnya, Ramadan memberikan kesempatan untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan tuntutan untuk mencapai performa fisik optimal di lapangan. Dia percaya bahwa pemain yang mampu menemukan keseimbangan ini dapat merasakan manfaatnya di lapangan, menciptakan performa yang maksimal. Meskipun tantangan berat saat menjalani puasa selama bulan Ramadan, Mohamed Elneny meyakini bahwa ada banyak manfaat positif dari mempraktekkan keyakinannya sepenuhnya. Menurutnya, Ramadan bukanlah suatu perbedaan besar bagi mereka, dan mereka menyambutnya dengan sukacita, menganggapnya sebagai waktu yang spesial setiap tahunnya. Elneny menyatakan pandangannya melalui situs klub, "Bagi kami, itu bukan perbedaan besar. Kami senang karena Ramadan datang hanya 30 hari setiap tahun dan kami tidak terlalu memikirkan berapa lama kami akan berpuasa." Elneny menunjukkan bahwa melihat beberapa pemain mencetak gol dan tampil baik saat menjalani puasa adalah bukti bahwa puasa tidak menghambat kinerja, malah sebaliknya. Baginya, ini adalah indikasi bahwa menjalani puasa merupakan suatu kebaikan karena mendapatkan keberkahan dari Tuhan, serta bantuan dan dukungan darinya. Menghadapi fase sulit selama bulan Ramadan, Mohamed Elneny menyadari betul tantangan yang dihadapinya. Elneny berbagi pengalamannya, "Anda harus kuat dalam pikiran Anda. Ini sangat baik untuk tubuh karena Anda harus memberikan segalanya. Jika memiliki lemak atau hal buruk lainnya di dalam tubuh Anda, itu akan hilang." Ia menyoroti momen bersejarah di karirnya ketika mencetak gol pertamanya di Premier League saat sedang menjalani puasa dalam pertandingan tandang melawan Newcastle. Meskipun awalnya menunjukkan performa yang menjanjikan, kiprah Elneny di Arsenal mengalami pasang surut. Meskipun ia mengakui bahwa tubuhnya terlihat berbeda dan mungkin tidak sekuat biasanya, ia yakin bahwa kekuatan batin dan dukungan Tuhan membantu dirinya. Setelah kepemimpinan Wenger berakhir, ia mulai kehilangan tempat di skuad. Pada musim 2018-2019 di bawah arahan Unai Emery, Elneny menghadapi tantangan berat untuk mendapatkan tempat di lini tengah. Bersaing dengan pemain seperti Lucas Torreira dan Matteo Guendouzi membuatnya jarang mendapatkan kesempatan bermain, dan banyak yang memprediksi kepergiannya pada akhir musim. Pada penutupan bursa transfer musim panas 2019, manajemen Arsenal memutuskan untuk meminjamkan Elneny ke klub Turki, Beşiktaş, sambil menjual Nacho Monreal ke Real Sociedad. Meskipun hanya sebagai pemain pinjaman, Elneny tampil gemilang di Beşiktaş dengan 36 penampilan dan 1 gol di berbagai kompetisi. Setelah masa pinjamannya berakhir bersama Beşiktaş, Elneny kembali ke Arsenal dan menjadi salah satu pemain yang dibutuhkan oleh manajer baru, Mikel Arteta, pada musim 2020-2021. Kembalinya Elneny membuktikan bahwa ia masih memiliki peran penting dalam strategi The Gunners di bawah kepemimpinan Arteta. Terima kasih telah menemani kita dalam eksplorasi kisah Mohamed Elneny, sang pemain Arsenal yang tidak hanya jago di lapangan hijau tetapi juga jago ngaji. Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah, serta jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik seputar sepak bola dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.